Inilah rekapan semua episode WWE SmackDown sebelum SummerSlam 2024. SmackDown hari ini dibuka dengan TV Time. Tiffany Stratton mengancam semua juara untuk berhati-hati karena Tiffany akan segera menjadi juara yang baru dengan mencairkan kontrak Money in the Bank-nya kapan saja. Lalu Bayley datang mengucapkan selamat ke Tiffany. Tapi Bayley juga peringati Tiffany untuk tidak mencairkan gelar milik Bayley, karena jika Tiffany melakukannya, Tiffany akan menjadi Miss Money in the Bank pertama yang gagal menjadi juara dunia. Nia Jax masuk ke ring, ingatkan kembali Bayley bahwa Nia akan kalahkan Bayley di SummerSlam. Bayley nggak terima, akan memukul Nia, tapi ditahan oleh Tiffany. Nia dan Tiffany langsung hajar Bayley. Tapi untung Michin sigap menolong Bayley, mendorong mundur Nia dan Tiffany dengan stick kendo. Ini tuh segmen promo yang sederhana buat siapin pertandingan Bayley dan Nia Jax di SummerSlam. Omongan Bayley tentang Tiffany yang bahkan nggak tahu apa itu WWE pas tahun 2019 itu cukup lucu sih, tapi mungkin benar juga. Soalnya Tiffany emang berkembang pesat sejak dilatih di WWE. Segmen ini juga ngebangun spekulasi Tiffany yang bisa cairin kontrak Money in the Bank-nya ke Bayley, sekaligus nambah interest buat hubungan Tiffany sama Nia Jax. Tapi bagaimanapun, menurut gue Nia Jax akan kalahin Bayley di SummerSlam sih. Menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar. Segmen belakang panggung, Chelsea Green menolak di interview karena lagi kesakitan efek Money in the Bank kemarin. Lanjut ke pertandingan pertama hari ini, Nia Jax melawan Michin. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Tiffany berusaha kasih kendo stick ke Nia, tapi untung diurus sama Bayley. Setelah itu, Nia banting Michin dengan Samoan Drop dan diikuti dengan Annihilator untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan pembuka yang lumayan, kemenangan yang dominan bagi Nia Jax, menguasai sebagian besar pertandingan, tapi Michin juga sempat kasih perlawanan kok. Setelah pertandingan, Nia ingin hantam Michin lagi tapi Bayley menyerang Nia Jax. Tiffany pun ikut campur dan serang Bayley. Nia Jax dan Tiffany langsung hajar habis Bayley di ring. Saat Nia Jax keluar dari ring, Tiffany diam-diam bilang ke wasit mau cairin kopernya tapi ketahuan sama Nia Jax. Tiffany langsung berlagak kalau itu bukan apa-apa. Kayaknya kita bakal lihat Tiffany mencoba beberapa kali buat cairin kontrak sebelum Tiffany benar-benar berhasil. Nia Jax dan Tiffany kan sahabatan tuh. Tapi besok, pasti waktu Tiffany ngecairin kontrak, itu bakal ciptain masalah di antara mereka berdua. Good stuff. Segmen vignette, Solo Sikoa bilang kalau Roman Reigns itu terlalu halus sekarang dan The Bloodline butuh orang-orang yang ganas. Maka dari itu, Solo Sikoa yang harus menjadi sang Tribal Chief sekarang. Segmen interview, Andrade diwawancarai karena menjadi sorotan di pertandingan Money in the Bank kemarin. Tapi tiba-tiba Carmelo Hayes muncul. Gak terima karena Carmelo lah yang menjadi sorotan kemarin. Hal itu ngebuat Andrade bilang kalau orang yang selanjutnya akan dilawan itu adalah Carmelo Hayes. Lanjut ke pertandingan tag team antara Baron Corbin dan Apollo Crews melawan Legado del Fantasma. Sebelum bel dibunyikan, Baron dan Apollo sudah menyerang Angel dan Berto. Pertandingan lanjut di ring dan berjalan dengan lancar, saling hajar, saling banting, sampai di akhir pertandingan, Baron Corbin menghantam Berto ke balik barikade dan Apollo berhasil ngebanting Angel. Tapi Elektra mengalihkan perhatian wasit yang ngebikin Santos serang Apollo diam-diam dan Angel memenangkan pertandingan. Pertandingan yang bagus yang berakhir dengan kasus klasik kalah jumlah. Masuk akal juga buat kasih kemenangan ke Legado del Fantasma. Gak masalah juga kalau Baron dan Apollo dijadiin tim, soalnya mereka kerjasama dengan baik dan penonton pun menikmati. Good stuff. Segmen belakang panggung, Yes Boy, Pretty Deadly mau masuk ke ruangan Nick Aldis buat ajuin ide, tapi disuruh ngantri sama Chelsea Green. Terus LA Knight keluar bilang kalau Nick lagi sibuk, jadi tunggu lebih lama lagi aja. Pindah ke ruangan sebelah, Cody Rhodes sama Randy Orton duduk ngobrol. Randy bilang kalau dia bakal ngejagain Cody selamanya. Bilang kalau Randy juga paksa Kevin Owens buat di rumah sama keluarganya. Randy juga bilang kalau Cody udah selesai urusannya sama The Bloodline, pasti banyak yang incar gelar juara Cody. Tapi Randy bakal jagain Cody juga besok. Pas Randy bilang kalau akan ngejagain Cody terus, dia tuh benar-benar akan ngejagain atau itu tuh mengisyaratkan kalau Randy akan berubah jadi heel tinggal tunggu waktunya aja? Komen pendapat kalian gimana? Lanjut ke segmen promo LA Knight.
LA Knight bilang walaupun dia bukan Mr. Money in the Bank, tapi dia tetap akan terus jadi sorotan setiap minggu. LA Knight juga udah pegang kontrak pertandingan kejuaraan Amerika Serikat. Udah ditandatangani Nick Aldis dan udah ditandatanganin LA Knight juga. Cuma belum ditandatanganin sama Logan Paul. LA Knight akan memastikan sebelum SummerSlam, dia akan dapetin tanda tangan langsung dari Logan Paul. Udah jelas segmen ini ngearah ke Logan Paul lawan LA Knight di SummerSlam. Aku baru sadar kalau Logan Paul itu jadi juara Amerika Serikat lebih dari 250 hari, tapi cuma pertahanin gelar sebanyak 2 kali. Gila, brutal Paul cuy. LA Knight harus kalahin Logan Paul di SummerSlam dan jadi juara Amerika Serikat yang baru. LA Knight butuh kemenangan yang besar ini. Itu udah harus. Segmen vignette promoin Blair Davenport yang akan ambil alih divisi wanita SmackDown. Lanjut ke pertandingan antara Blair Davenport melawan Naomi. Pertandingan berjalan dengan lancar tanpa gangguan sama sekali, yang akhirnya dimenangin sama Naomi. Pertandingan yang penuh dengan percobaan pin. Kalau akhirnya lebih meyakinkan mungkin akan lebih baik buat ditonton. Tapi di pertandingan ini juga tunjukin kalau Blair Davenport itu tangguh. Apalagi lawannya veteran kayak Naomi kan. Cuman mereka tuh kelihatan kurang chemistry aja sih. Itu menurutku. Logan Paul akan hadir di SmackDown minggu depan. Andrade melawan Carmelo Hayes juga akan dilaksanakan di SmackDown minggu depan. Segmen belakang panggung, Bianca Belair dan Jade Cargill ucapin selamat ke Naomi setelah menang. Mereka juga bilang kalau mau ngobrol sama Nick Aldis buat bicarain gelar juara tag team wanita, tapi Nick Aldisnya malah nggak ada. Terus orang-orang yang tadi lagi nunggu di depan pintunya Nick Aldis langsung pada bubar. Tiba-tiba, Blair Davenport datang dan ucapin selamat juga ke Naomi atas kemenangannya. Tapi, ternyata setelah itu, Blair serang Naomi dari belakang. Lanjut ke pertandingan utama hari ini untuk kejuaraan tag team WWE antara sang juara DIY melawan 8 Town Down Under. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar satu sama lain, tapi waktu Theory sama Grayson mau ngeledek DIY, Tommaso menghindar dan Grayson nendang kaki Theory. Terus habis itu, ngehantam Theory pakai lutut. Momen itu dimanfaatkan oleh DIY untuk meluncurkan jurus mereka dan memenangkan pertandingan. Lagi-lagi pertandingan yang bagus antara kedua tim ini. Pertandingan di minggu kemarin dapat lebih banyak waktu dan tentu saja lebih baik. Tetapi pertandingan hari ini nggak kalah bagusnya kok. Ini harusnya bisa jadi akhir dari 8 Town Down Under sih. Mereka berdua harus pisah buat jadi bintang yang lebih gede. Apalagi Austin Theory udah saatnya jadi babyface. Setelah pertandingan, tiba-tiba Jacob Fatu menghantam Austin Theory dan menghajar habis, benar-benar hajar habis, sang juara tag team. Jacob Fatu ngehajar sang juara tag team sendirian. Skill atletik dari Jacob Fatu itu sungguh luar biasa. Nyenengin banget ngelihat WWE ngebiarin Jacob nunjukin apa yang dia bisa. Karir Jacob Fatu di WWE udah pasti cerah. Lanjut kita dengar apa yang mau dibicarain Solo Sikoa. Solo bilang siapapun yang gak mau akuin Solo, mereka akan dihancurkan. Seperti Jimmy Uso dan Paul Heyman. Solo bilang kalau Roman Reigns kembali, Roman harus ngakui Solo sebagai sang Tribal Chief juga. Tapi sekarang, itu saatnya buat Cody Rhodes untuk mengakui Solo Sikoa. Cody Rhodes datang dan bilang kalau secara resmi udah menerima tantangan Solo untuk pertahankan gelar juaranya di SummerSlam. Tapi Cody ingin lawan Solo Sikoa hari ini juga. Cody pun langsung dikepung dan akhirnya dihajar habis The Bloodline. Randy Orton datang untuk menyelamatkan, tapi berakhir dihajar juga. Cody Rhodes dikaitkan ke tali ring dan dipaksa untuk melihat Randy Orton yang dibanting brutal ke meja komentator oleh The Bloodline. Solo juga langsung nge-summon Spike ke sang juara. Lagi-lagi, SmackDown hari ini diakhiri dengan The Bloodline yang berdiri tegap di atas Cody Rhodes dan Randy Orton yang sudah tidak berdaya. Ending yang bagus untuk SmackDown hari ini, segmennya berjalan sesuai perkiraan sih. Tujuannya menyiapkan pertandingan SummerSlam antara Cody Rhodes melawan Solo Sikoa. Solo juga menepati omongannya, siapapun yang tidak mengakui Solo, mereka akan dihajar habis. Ini emang sangat efektif buat naikin The Bloodline yang baru, dan mereka juga tampak lebih dominan lagi. SmackDown yang solid aja, Jacob Fatu dan Tiffany Stratton yang lagi di-push besar-besaran. Pertandingan terbaik tentu saja di DIY melawan 8 Town Down Under. Di SmackDown hari ini juga menampilkan beberapa pegulat yang berbeda.
Mungkin buat kasih mereka waktu tampil di TV. Promo dari LA Knight juga cocok. Lanjutin perseteruan dengan Logan Paul yang bakal ngerespon minggu depan. WWE emang sedang dalam proses buat ngebangun cerita untuk SummerSlam. SmackDown hari ini dibuka oleh sang juara WWE kita, The American Nightmare, Cody Rhodes, menyambut para penonton di arena dan menghampiri petinju terkenal, Terence Crawford yang sedang duduk menonton di kursi terdepan. Cody masuk ring dan bilang perihal The Bloodline yang menyerang Randy Orton minggu kemarin. Cody menyatakan kalau Randy Orton itu sudah termasuk keluarga, dan tanpa Randy Orton, mungkin Cody gak bakal jadi juara sekarang. Tiba-tiba Austin Theory dan Grayson Waller masuk ke arena. Theory menyalahkan bengkak gusinya ke Cody karena gara-gara Cody, Jacob Fatu minggu kemarin menyerang mereka. Saat mereka masuk ke ring, Cody langsung menyerang mereka berdua, tapi karena kalah jumlah, Cody dilemparkan keluar ring. Petinju yang sedang menonton itu memberikan Cody sebuah kursi untuk melawan 8 Town Down Under. Cody langsung masuk ring dan menghantam mereka berdua dengan kursi, membuat mereka mundur dan Cody berpose mengangkat sabuk kejuaraannya di tengah ring. Promo yang bagus oleh Cody Rhodes untuk memulai SmackDown hari ini masuk akal untuk menampilkan Theory dan Waller yang menyalahkan Cody atas serangan Jacob Fatu. Itu juga merupakan cara bagi Cody untuk menunjukkan pola pikirnya bahwa dia siap bertarung dengan siapapun. Promo ini udah pasti akan mempersiapkan pertandingan utama untuk SmackDown hari ini. Segmen Carmelo Hayes sedang menata rambutnya, mengancam akan habisi Andrade di pertandingan mereka nanti. Pindah ke ruangan sebelah, Cody Rhodes minta ke Nick Aldis untuk bikinkan pertandingan dengan 8 Town Down Under. Nick Aldis tidak memperbolehkan sang juara untuk 1 lawan 2, jadi Nick menyuruh Cody untuk mencari partner tag-nya sebelum pertandingan utama hari ini dimulai. Langsung ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini antara Carmelo Hayes melawan Andrade. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai akhirnya ketika Carmelo akan menyerang, Andrade menghindar dan langsung membanting Carmelo dengan jurus The Message yang memenangkan pertandingan. Ini pertandingan hebat yang penuh aksi dan penonton semakin bersemangat seiring berjalannya pertandingan, tetapi dengan gulat yang luar biasa terjadi di ring, membuat para penggemar lebih peduli dan reaksi penonton juga membantu pertandingan ini. Pertandingan ini benar-benar bisa dimenangkan oleh siapa saja, nggak masalah kalau Carmelo yang menang atau Andrade yang menang. Ini nih contoh dari bookingan yang baik, soalnya bikin kita semua akan lebih tertarik kalau hasilnya itu tidak terlalu jelas. Good stuff. Segmen interview antara sang juara, Bayley, dengan sang penantang, Nia Jax. Nia bilang kalau dia akan menghabisi Bayley di SummerSlam. Terus Bayley heran karena Nia dari dulu masih aja belum berubah. Masih aja kurang ajar dan asal-asalan. Bayley bilang kalau dia akan masuk dan keluar dari SummerSlam, masih menjadi champion. Nia Jax malas mendengar Bayley lagi dan langsung keluar. Segmen belakang panggung, Bianca Belair, Jade Cargill, dan Chelsea Green Piper Niven saling bentrok karena sama-sama ingin bertemu Nick Aldis. Terus Bianca nantang Chelsea untuk bertanding di ring. Langsung lanjut aja ke pertandingannya antara Bianca Belair melawan Chelsea Green. Saat Bianca mencoba untuk bantingan KOD, Chelsea menepis dan ngerol Bianca, tapi Bianca berhasil membalikannya untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan singkat untuk para wanita ini. Chelsea hampir aja cedera gara-gara suplex. Aku gak terlalu suka pertandingan ini sih, soalnya terlalu singkat dan gak ngebantu siapapun di sini. Semoga aja semakin kesini Chelsea itu bersikap lebih serius, biar ada ketegasan sedikit di karakternya. Setelah pertandingan, sang juara tag team wanita Unholy Union bilang akan mengkonfrontasi Bianca dan Jade di SmackDown minggu depan. Gelar tag team wanita emang jarang terlihat dan jarang dipertahankan. Ini akan lebih baik kalau ada konsistensi untuk menampilkan gelar itu lebih sering. Lanjut ke segmen penandatanganan kontrak untuk kejuaraan gelar Amerika Serikat WWE. Nick Aldis berdiri di atas ring, bilang kalau kontrak ini udah ditandatangani oleh dirinya dan LA Knight. Jadi di segmen ini akan berusaha mendapatkan tanda tangan dari sang juara, Logan Paul. LA Knight dan Logan Paul masuk ke arena. Logan Paul bilang kalau LA Knight ini tidak pantas untuk mendapatkan pertandingan gelar juara. LA Knight bilang kalau Logan Paul itu banci, gak kayak adiknya Jack Paul yang berani lawan Mike Tyson. Tapi Logan malah gak berani lawan LA Knight. Logan gak terima dan langsung menandatangani kontrak itu. Lalu bilang, setelah Logan kalahkan LA Knight di SummerSlam, LA Knight bakal gak punya apa-apa lagi. Logan menyerang LA Knight dari belakang, tapi LA Knight bisa hajar balik Logan, dan Logan pun akhirnya keluar dari ring dan kabur. Nih, aku suka LA Knight.
Tapi Logan Paul di SmackDown hari ini tuh buktiin kalau dia salah satu yang terbaik di promo. Logan bilang kalau dia itu nggak perlu bertanding di SummerSlam karena di luar WWE, Logan itu orang yang sukses parah. Tapi kayaknya LA Knight bakal kalahin Logan Paul di SummerSlam. Soalnya Logan hampir tidak pernah mempertahankan gelarnya itu kan. Jadi aku pengen melihat LA Knight sebagai sang juara. Komen di bawah, menurut kalian LA Knight harus menang di SummerSlam atau tidak? Segmen belakang panggung, LA Knight ketemu Santos Escobar dan Elektra. Santos menantang LA Knight untuk bertanding sebelum SummerSlam. Jadi kalau Santos kalahin LA Knight, Santos bisa langsung dapat kesempatan kejuaraan gelar Amerika Serikat kalau LA Knight menang di SummerSlam. Lanjut ke pertandingan antara Tiffany Stratton melawan Michin. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Bayley tiba-tiba datang dari arah penonton, mengganggu pertandingan. Bayley hantam Nia Jax dengan koper Money in the Bank dan langsung menghancurkan koper milik Tiffany tersebut. Karena Tiffany teralihkan, Michin dengan mudah roll up pin Tiffany untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan yang sangat langka bagi Michin berkat asis dari Bayley, lanjutkan alur cerita Bayley dan Nia Jax serta menambahkan Tiffany ke cerita itu juga. Good stuff. Segmen promo The Bloodline bilang siapapun yang menjadi partner Cody Rhodes hari ini, dia berarti menentang The Bloodline juga, menentang sang Tribal Chief. Dan akan diajar habis juga, seperti Randy Orton minggu lalu. Pindah ke ruangan sebelah, Cody Rhodes terlihat siap dengan kostumnya. Lalu terlihat Kevin Owens yang sedang bersiap juga. Partner Cody untuk pertandingan nanti yaitu Kevin Owens. Langsung aja masuk ke pertandingan utama hari ini antara A-Town Down Under melawan Kevin Owens dan Cody Rhodes. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hantam, mereka saling banting, tidak ada gangguan sama sekali. Sampai akhirnya, Grayson akan menghantam Cody tapi malah mengarah ke Theory. Untung saja Theory menepis. Itu ngebuat Cody berhasil luncurkan Cody Cutter ke Theory. Dan Kevin Owens juga berhasil nge-stunner Grayson Waller. Cody dan Kevin pun memenangkan pertandingan. Sudah cukup jelas apa yang akan terjadi di pertandingan utama hari ini dengan tim super babyface Cody Rhodes dan Kevin Owens mengakhiri dengan kemenangan. Austin Theory dan Grayson Waller walaupun kalah tapi mereka masih terlihat kuat. Walaupun mereka sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Setelah pertandingan, The Bloodline masuk ke arena. Cody langsung meluncur terbang ke Solo dan Tama, terus Mataloa dihajar habis oleh Kevin Owens. Kevin dan Cody akhirnya bisa menghabisi Solo, tapi itu tidak lama karena Jake Fatu masuk ke arena dan menolong Solo Sikoa. Jake Fatu masuk ring dan benar-benar menghajar brutal Kevin Owens. Sementara Solo dan Tama memegangi Cody di pinggir ring, memaksa untuk melihat temannya disiksa. Setelah itu, The Bloodline membanting Cody Rhodes ke meja komentator. SmackDown hari ini diakhiri dengan lagi-lagi The Bloodline berdiri tegak di atas Cody Rhodes dan Kevin Owens yang terkapar. Lanjut lagi tren The Bloodline yang memanting orang setiap minggu ke meja komentator. Waktu itu Paul Heyman, minggu lalu Randy Orton, dan minggu ini Kevin Owens. Harus ada seseorang yang bisa lawan mundur The Bloodline sih, tetapi mungkin seseorang itu akan muncul di SummerSlam, bukan di SmackDown. Walaupun WWE nge-booking The Bloodline Solo ini itu jadi faksi yang lebih ganas dari faksi manapun, tapi menurutku masih kurang aja. Jake Fatu malah lebih cocok, bahkan Tama Tonga lebih punya aura. Menurutku Solo malah lebih nakutin waktu masih jadi enforcernya Roman. Gak tahu dengan mereka nampilin Solo seperti ini tuh efektif apa enggak, tapi setiap minggu kelihatan repetitif banget. Coba komen pendapat kalian tentang The Bloodline dan Solo Sikoa. Karena aku pengen tahu reaksi orang-orang tuh gimana sebenarnya. SmackDown hari ini tuh solid tapi boring. Pertandingannya lumayan dan promo-promonya juga solid. Tapi rasanya ada yang kurang. SmackDown bener-bener butuh Roman Reigns buat kembali. Butuh Randy Orton buat hianatin Cody Rhodes. Butuh LA Knight buat menangin gelar juara biar ada sesuatu yang menarik setiap minggunya. Bahkan episode NXT lebih bagus dari SmackDown minggu ini. Kalau kalian nggak nonton episode SmackDown hari ini pun nggak masalah sebenarnya. Ngebandingin Raw sama SmackDown itu jauh banget. Masa promonya Gunther dan Damian Priest kemarin di Raw udah kalahin hype dari pertandingan Cody Rhodes dan Solo Sikoa. Yang bikin pertandingan Cody dan Solo menarik di SummerSlam itu cuma rumor Roman Reigns yang bakal kembali. Bahkan Liv Morgan dan Rhea Ripley sangat jauh lebih menarik dari Bayley dan Nia Jax. Kejuaraan Interkontinental di Raw setiap minggunya pasti kelihatan berharga. Sedangkan kejuaraan Amerika Serikat di SmackDown jarang banget muncul. Maaf banget tapi SmackDown harus lebih baik lagi sih ke depannya.
Aku kira kemarin baru nge-hire penulis baru kan. Tapi kalau hasilnya gini mending ganti ke penulis yang lama aja. SmackDown hari ini dibuka dengan segmen belakang panggung dari The Bloodline dan Nick Aldis. Nick Aldis bilang kalau The Bloodline harus mundur dari pertandingan Gauntlet karena Tonga Loa cedera dan gak bisa bertanding. Tapi Solo menggantikan posisi Tonga Loa dengan Jacob Fatu untuk bergabung bersama Tama Tonga di pertandingan Gauntlet di SmackDown hari ini. Mereka terus menampilkan Jacob Fatu lebih banyak sambil melakukan pendekatan cedera untuk menyingkirkan Tonga Loa dari pertandingan. Itu bagus sih menurutku. Soalnya kan emang Jacob Fatu lebih baik di atas ring daripada siapapun dalam versi The Bloodline saat ini. Jadi gantiin Tonga Loa dengan Jacob Fatu itu keputusan yang baik. Lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini antara LA Knight melawan Santos Escobar. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai Elektra berusaha menarik perhatian wasit, membuat Logan Paul masuk arena, ingin memukul LA Knight, tapi LA menghindar dan hantam Logan Paul dengan clothesline. Santos pun memanfaatkan itu untuk membanting LA Knight, tapi LA menepis dan banting Santos dengan BFT. LA Knight kalahkan Santos Escobar. Pertandingan yang bagus antara dua bintang ini. Kemenangan LA Knight sudah jelas karena ia sedang mengincar gelar Amerika Serikat di SummerSlam, sementara Santos Escobar sekarang memang tidak terlalu diunggulkan. Setelah pertandingan, Logan Paul masuk ke ring dan mulai menghajar LA Knight. Ketika LA Knight balik hajar, Santos Escobar membantu Logan Paul untuk lawan LA Knight. Kekacauan ini diakhiri dengan Logan Paul menghantam LA Knight dengan Frog Splash. Kayaknya LA Knight harus kalahin Logan Paul di SummerSlam. Tapi nggak tahu juga sih itu bakal terjadi atau enggak, aku masih nggak tahu. Komen di bawah siapa favorit kalian untuk menjadi juara Amerika Serikat di SummerSlam. Segmen belakang panggung, Naomi nggak tahu apa masalah Blair Davenport ke dirinya. Jade Cargill dan Bianca Belair datang bilang ke Naomi, suruh kasih pelajaran ke Blair Davenport. Pindah ke Logan Paul bilang kalau di SummerSlam besok akan ada kejutan. Karena SummerSlam besok itu diselenggarakan di kampung halamannya, di Cleveland, Ohio. Lanjut ke segmen promo Bianca Belair dan Jade Cargill. Mereka menantang juara wanita tag team WWE untuk keluar dan berhadapan dengan mereka. Tetapi, sang juara menyerang Bianca dan Jade dari belakang. Cara licik itu tidak membuahkan hasil karena Bianca dan Jade berhasil membersihkan Unholy Union dari ring. Ini tuh segmennya kerasa kayak cuma 20 detik. Gak banyak yang terjadi. Tetapi mungkin itu akan segera mengarah ke pertandingan perebutan gelar tag team wanita WWE, mungkin di Best in Berlin di Jerman. Segmen belakang panggung, The Street Profits dan petinju Terence Crawford saling menyemangati satu sama lain. Pindah ke ruangan sebelah, Nia Jax bilang kalau Tiffany akan dapat koper Money in the Bank yang baru, dan Tiffany bilang ingin membalaskan dendamnya ke Bayley. Lanjut ke pertandingan Gauntlet untuk tentukan kontender nomor 1 kejuaraan tag team WWE. Dua tim yang masuk pertama yaitu Baron Corbin dan Apollo Crews melawan Legado del Fantasma. Pertandingan berjalan dengan lancar, dengan Baron Corbin yang berhasil membanting Angel dengan End of Days untuk mengeliminasi Legado del Fantasma. Tim ketiga yang masuk yaitu The Street Profits. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, tapi Montez dan Angelo berhasil lakukan bantingan kombinasi mereka, The Revelation ke Apollo Crews untuk mengeliminasi Crews dan Corbin. Tim keempat yang masuk yaitu Pretty Deadly. Yes boy! Pertandingan berjalan dengan lancar sampai lagi-lagi The Street Profits berhasil kerahkan kekompakan mereka untuk mengeliminasi Pretty Deadly dari pertandingan. Tim kelima yang masuk yaitu The OC. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai kecerdasan dari The Street Profits terlihat lagi, membuat Carl Anderson jatuh dan langsung di-roll up oleh Angelo untuk mengeliminasi The OC dari pertandingan. Tim terakhir yang masuk pertandingan Gauntlet ini yaitu The Bloodline. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai akhirnya Jacob Fatu hantam Montez Ford dengan double jump moonsault untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan tag team yang solid, gak terlalu menarik sih menurutku, malah lebih kerasa cuman buat cara untuk mengisi waktu yang ada. Tapi aku suka tipe pertandingan Gauntlet ini buat tentuin penantang gelar. Street Profits menguasai sebagian besar pertandingan tapi udah jelas kalau The Bloodline yang akan menang. Mereka akan melawan DIY, Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano untuk kejuaraan gelar tag team WWE. Lanjut ke segmen promo Austin Theory dan Grayson Waller. Mereka menuntut Terence Crawford untuk minta maaf ke mereka karena minggu kemarin, si petinju ini kasih Cody Rhodes kursi untuk menghajar Austin dan Grayson. Petinju itu pun masuk ke ring. Grayson bilang kalau maju satu langkah lagi,
Austin bakal nge-KO petinju itu. Tapi Terence Crawford malah langsung nge-KO Austin dan Grayson kabur dari ring. Grayson Waller yang kebanyakan bacot tapi Austin Theory yang kena hajar. WWE benar-benar pelan-pelan buat kepisahin Austin dan Grayson. Tertarik bakal gimana akhir dari mereka berdua ini. Lanjut ke segmen promo dari Cody Rhodes. Cody menantang Solo untuk berhadapan 1 lawan 1 di SmackDown minggu depan, tanpa Bloodline. Cody ingin melihat apakah Solo itu sebenarnya pantas dan siap atau tidak. Cody Rhodes kelihatan percaya diri menuju ke SummerSlam meskipun Randy Orton dan Kevin Owens tersingkir karena dihajar habis The Bloodline. Cody akan kalahin Solo sih di SummerSlam dan kemungkinan Roman Reigns juga akan kembali di acara paling hot di musim panas itu. Segmen belakang panggung. Andrade sedang diinterview tapi lagi-lagi Carmelo Hayes menyela. Andrade tanya, kalau misal sebenarnya Carmelo pengen tanding lagi, Andrade akan dengan senang hati menerima tantangan itu. Langsung aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini, tag team antara Bayley dan Michin melawan Nia Jax dan Tiffany Stratton. Saat Michin sedang berjalan masuk ke ring, Nia dan Tiffany menyerangnya dari belakang tapi Bayley sigap untuk menolongnya. Pertandingan dimulai dan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai di akhir pertandingan, Tiffany hantam Bayley dengan kopernya saat wasit tidak melihat, sehingga Nia Jax bisa keluarkan jurusnya, The Annihilator ke Bayley untuk memenangkan pertandingan. Nia Jax yang mengait pin ke Bayley memberi Jax keunggulan untuk memasuki SummerSlam, karena Jax dapat mengatakan bahwa dia baru saja kalahkan sang juara wanita WWE, Bayley, yang merupakan lawan Nia Jax di SummerSlam. Michin berhasil selling seluruh pertandingan dengan baik. Bayley juga terlihat melawan balik dengan gagah berani. Tetapi ini semua tentang kemenangan besar bagi Nia Jax dan Tiffany Stratton. SmackDown hari ini diakhiri dengan Solo Sikoa menerima tantangan Cody Rhodes untuk berhadapan 1 lawan 1 di atas ring. Solo juga bilang kalau di SmackDown minggu depan, Tama Tonga dan Jacob Fatu akan menjadi juara tag team WWE kalahkan DIY. Di akhir pekan depan, The Bloodline akan nge-handle urusan mereka. Solo bilang kalau Roman Reigns nggak terima, Roman akan berakhir seperti Randy Orton, Kevin Owens, dan Cody Rhodes jika tidak mau mengakui Solo sebagai sang Tribal Chief yang baru. Fakta bahwa Solo Sikoa secara terang-terangan, secara terus-menerus menyebut nama Roman Reigns di promonya, itu menunjukkan bahwa Roman Reigns kemungkinan akan benar-benar kembali di SummerSlam. Ini adalah waktu yang tepat. Jadi kita tinggal tunggu aja gimana dan apa yang akan terjadi. SmackDown yang cukup bagus. Jelas lebih baik dari minggu kemarin. Aku nggak terlalu suka dengan pertandingan Gauntlet, tapi pertandingan Gauntlet malam ini cukup seru. Pertandingan utamanya juga bagus dan hal-hal tentang The Bloodline menjadi semakin menarik. Good stuff. SmackDown hari ini dibuka dengan Logan Paul yang sampai di arena dan disambut oleh manajer SmackDown Nick Aldis. Masuk ke arena, Cody Rhodes datang berjalan ke ring. Solo Sikoa juga datang berjalan sendirian ke ring. Cody Rhodes bilang dia sudah kalahkan sang Tribal Chief di WrestleMania 40. Solo bilang kalau Roman Reigns itu Tribal Chief yang lemah dan menantang Cody untuk bertanding di pertandingan Bloodline Rules besok di SummerSlam. Tiba-tiba, The Bloodline datang dan mengitari ring. Cody menerima tantangan Solo Sikoa karena Cody sudah pernah mengalahkan sang Tribal Chief yang asli di pertandingan Bloodline Rules. Dan besok, Cody akan mengalahkan sang Tribal Chief tiruan ini. Awal yang bagus untuk SmackDown hari ini, intensitasnya terasa. Besok resmi mereka akan bertarung di pertandingan Bloodline Rules di SummerSlam, yang berarti apapun bisa terjadi. Udah jelas akan ada banyak gangguan di pertandingan mereka besok. Jimmy Uso mungkin bisa kembali, dan juga Roman Reigns, yang akhirnya ngebantu Cody Rhodes meraih kemenangan. Atau bisa juga ngebantu Solo. Jadi kita lihat aja apa yang akan terjadi. Tapi Randy Orton dan Kevin Owens juga bisa kembali untuk membantu Cody Rhodes. Komen di bawah prediksi kalian apa aja yang akan terjadi di pertandingan Bloodline Rules besok. Langsung ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, Carmelo Hayes melawan Andrade. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting. Sampai di akhir pertandingan, Carmelo Hayes ingin luncurkan jurusnya, tapi Andrade menghindar dan merolap Carmelo untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang sangat bagus. Agak kaget kalau Andrade yang menang. Kukira bakal dijadiin satu-satu seri gitu dengan Carmelo yang menang. Momentum Andrade lagi bagus, jadi semoga aja ke depannya bisa dapat perseteruan yang lebih besar. Mungkin bisa tantangin gelar Amerika Serikat atau apa gitu. Carmelo sih masih aman, masih muda juga, jadi kalah sesekali itu nggak masalah.
Segmen Legado del Fantasma. Santos Escobar bilang kekalahan mereka minggu lalu itu bukan indikasi terhadap masa depan mereka. Tapi peruntungan mereka akan berubah malam ini saat Santos kalahkan Apollo Crews. Lanjut ke pertandingan antara Santos Escobar melawan Apollo Crews. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai Angel dan Berto berusaha ngeganggu tapi Baron Corbin berhasil cegah mereka. Tapi Baron kalah jumlah dan dihabisi oleh Angel dan Berto, ngebuat Apollo teralihkan sehingga Santos bisa membanting Apollo dengan Phantom Driver untuk memenangkan pertandingan. Gak ada yang terlalu penting di pertandingan ini, perihal kalah jumlah lagi dan tujuannya emang kasih Santos Escobar kemenangan. Jadi good stuff. Segmen interview, Bianca Belair dan Jade Cargill percaya diri akan menjadi juara tag team lagi. Lanjut ke segmen kepulangan Logan Paul. Nick Aldis dan 3 pejabat kota Cleveland menyambut Logan Paul. Logan masuk arena dan akan mempresentasikan banner untuk dipasang di arena itu selamanya, agar selalu teringat dengan pencapaian Logan Paul yang selalu mewakili kota kelahirannya itu. Saat banner itu ditunjukkan, ada coretan "yeah" di gambarnya, ngebuat Logan Paul murka dan LA Knight pun masuk ke arena. LA bilang kalau akan gantiin bannernya, jadi LA ke belakang panggung buat nyari banner. Ketemu Yes Boy, Pretty Deadly, malah mereka nunjukin konsep musikal mereka ke LA Knight. Jadi LA Knight lanjut jalan aja nyari bahan buat bikin banner, sampai LA ngeliat di parkiran ada mobil Prime-nya Logan Paul yang gak dikunci. Logan Paul panik dan lari ke parkiran, tapi LA Knight berhasil ngebawa mobil Prime-nya Logan. Ini tuh segmen promo yang fun. Kali ini LA Knight yang menang. Sentuhan coretan di banner juga lucu, kreatif. Tapi emang setiap kali ada perayaan buat heel, itu nggak mungkin berjalan dengan baik. Kalau LA Knight besok nggak menang di SummerSlam, WWE berani banget sih. Nggak tahu harus gimana lagi kalau LA Knight kalah. Komen di bawah prediksi kalian. Lanjut ke pertandingan kejuaraan tag team wanita WWE antara sang juara, Alba Fire dan Isla Dawn, melawan Bianca Belair dan Jade Cargill. Pertandingan berlangsung, mereka saling banting, mereka saling hajar, sampai tiba-tiba Blair Davenport datang mendorong Jade Cargill ke steel steps. Wasit pun menghentikan pertandingan. Blair, Alba, dan Isla melanjutkan serangan mereka ke Jade dan Bianca, sampai lemparkan Jade Cargill ke meja komentator. Pertandingan yang lumayan sebenarnya. Blair Davenport ikut campur itu juga strategi yang bagus, biar keempat wanita itu masih kelihatan kuat. Tapi Alba dan Isla butuh kemenangan yang besar sih biar momentumnya itu nggak turun. Overall, good stuff. Segmen Tiffany Stratton yang sedih liatin kopernya yang hancur. Nia Jax datang dan kasih Tiffany koper yang baru berwarna pink. Tiffany kegirangan. Tapi tiba-tiba Chelsea Green datang, bilang harusnya kopernya warnanya hijau sesuai dengan warna Chelsea. Tapi Tiffany bilang kalau itu bukan warnanya, dan dia langsung pergi. WWE bakal nerima uang banyak buat penjualan koper itu pasti. Tapi kemarin aku pikir, kayaknya Tiffany bisa nge-cash-in kontrak Money in the Bank-nya di SummerSlam. Tapi sekarang, dengan koper yang baru ini, WWE pasti pengen nge-market, nge-iklanin koper itu lebih lama lagi buat hasilin duit. Komen pendapat kalian. Tiffany besok harus ngecairin kontrak Money in the Bank-nya atau enggak? Komen di kolom komentar. Langsung lanjut aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini, kejuaraan gelar tag team WWE antara sang juara DIY, Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano melawan The Bloodline, Tama Tonga dan Jacob Fatu. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai si bajak laut jadi-jadian itu berusaha mengalihkan perhatian wasit, buat Solo Sikoa bisa nyerang Tommaso Ciampa dan Jacob Fatu ngehajar habis Johnny Gargano untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan utama yang bagus. Jacob Fatu jelas jadi sorotan di pertandingan ini. Sempat ada momen yang kukira DIY bakal retain, tapi Jacob Fatu emang terlalu ganas. Gelar tag team kembali ke tangan The Bloodline juga menarik nih. Penasaran bakal kayak gimana ke depannya. SmackDown hari ini diakhiri dengan Solo Sikoa yang menatap kamera dengan kedua sabuk juara tag team. SmackDown yang fun, pertandingan-pertandingannya bagus dan ada dorongan-dorongan buat SummerSlam juga. Mungkin bisa dibilang ini tuh jadi episode SmackDown terbaik sejak pertengahan Juni menurutku. Pertandingannya lebih baik daripada minggu kemarin, udah jelas. Segmen promo Cody Rhodes dan Solo Sikoa juga solid. Apalagi segmennya LA Knight dan Logan Paul itu yang paling fun. Yeah. Untuk bahas pertandingan, tentu saja Andrade lawan Carmelo Hayes.
Gak ada alur cerita yang dalam di mereka sih, tapi mereka itu hampir bertanding selama 20 menit. Jadi great to see. The Bloodline ambil gelar tag team dari DIY juga sebenarnya nggak kaget-kaget banget sih. Kasihan aja sama Johnny Gargano yang kalah di kampung halamannya. Dan mereka juga jadi juara cuma sekitar sebulan kayaknya deh. WWE emang lagi fokus ngebangun The Bloodline yang baru ini. Apalagi ngelihat rentetan move after move dari Jacob Fatu itu luar biasa. Jadi gak sabar buat SummerSlam besok nih. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 5.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boys, see you.